Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rina Tarihoran, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6, kelas C dengan NIM 1803030107. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang memerangi penipuan dan korupsi di Bank Dunia. Penulis Stefano Manacorda dengan Costantino Grasso. Di bab pertama itu ada sistem sanksi Bank Dunia. Alasan yang muncul untuk memerangi korupsi di Bank Dunia. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya didasarkan pada alasan yang berbeda. Yang pertama adalah tujuan spesifik bank untuk melindungi sumber daya miliknya dari kemungkinan penyalahgunaan, dan yang kedua sesuai dengan perang yang melawan korupsi dan penipuan sebagai bagian dari komitmen Bank Dunia untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Faktor ketiga terkait kebijakan global melawan ekonomi kejahatan. Berkenaan dengan perlunya melindungi sumber daya bank, hal itu secara eksplisit disediakan oleh anggaran dasar yang mengharuskan lembaga untuk membuat pengaturan dalam memastikan bahwa dana yang disediakan oleh lembaga keuangan digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Secara khusus, bagian 5B dari pasal 3 IBRD, yaitu artikel perjanjian secara tegas memberikan bank akan membuat pengaturan untuk memastikan bahwa hasil pinjaman hanya digunakan untuk tujuan pemberian pinjaman dengan memperhatikan pertimbangan ekonomi dan efisiensi dan tanpa memperhatikan pengaruh politik ataupun non-ekonomi lainnya ataupun pertimbangannya. Untuk menghindari aset yang dibiayai melalui pinjaman yang akan dialihkan secara berlebihan, perlindungan hukum pun melakukan secara progresif dalam dokumen hukum yang terdapat dalam setiap proyek, yaitu proyek persetujuan. Misalnya dalam beberapa dokumen terdapat berbagai ketentuan kontrak termasuk membutuhkan komitmen yang mengikat secara hukum dari para peserta untuk mencegah penyalahgunaan aset dan fasilitas yang didanai oleh pinjaman. Namun, perlindungan hukum yang mungkin dimasukkan dalam perjanjian tidak bisa menjamin perlindungan mutlak terhadap penyalahgunaan yang mungkin dari sumber yang disediakan oleh bank. Akibatnya, adopsi sistem melalui lembaga keuangan dapat memberikan sanksi kepada individu dan badan hukum dalam menggunakan dana yang diterima dengan cara yang tidak jujur, bahkan ia tidak bekerja. Mengejar sasaran bisnis yang jelas. Penerapan proses sanksi Bank Dunia tampaknya juga terkait dengan alasan lain, yaitu kebutuhan mendesak untuk mengembangkan bisnis yang jelas dengan operasi tingkat global. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran yang semakin meningkat untuk melawan kemiskinan adalah pentingnya mempromosikan pemerintahan yang baik, telah melakukan perlawanan kejahatan ekonomi yang menjadi prioritas global utama. Selama 2 dekade terakhir, hubungan penting antara pemerintah yang baik dalam keuangan dan pengentasan kemiskinan telah muncul dengan jelas. Secara khusus, hubungan tertentu telah dipastikan antara kinerja perusahaan dan elemen yang mungkin mengalami pengaruh pada efisiensi pemerintah, seperti efektivitas peradilan, adanya korupsi, kualitas birokrasi, dan kepatuhan perpajakan. Menetapkan aturan untuk pengelolaan ekonomi yang baik dan mekanisme ekonomi yang memadai adalah reformasi yang disarankan untuk dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Cara sektor keuangan bersinggungan dengan korupsi di semua tingkatan, serta tingkat tanggung jawab yang dalam hal itu dapat dikaitkan dalam lembaga internasional seperti Bank Dunia. Namun, apa yang dimiliki akan muncul dengan beberapa kejelasan bahwa sistem yang dilalui keuangan internasional lembaga secara tradisional dengan kegiatan pendanaan mereka
terutama dalam kaitannya dengan negara berkembang, tampaknya menjadi salah satu potensi masalah Indonesia dalam aspek penyebaran korupsi dalam komunitas seperti itu. Tidak ada keraguan bahwa korupsi tetap menjadi masalah serius bagi sebagian besar negara tempat bank yang mengeluarkan masalah pinjaman. Dalam upaya meningkatkan perekonomian, kebebasan yang telah dengan jelas harus mengakui bahwa korupsi bukan lagi masalah lokal, tetapi fenomena kriminal internasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi, dan itu merupakan kerjasama internasional guna mencegah menggagalkan praktik korupsi. Lambang pendekatan semacam itu adalah adopsi dari beberapa konvensi internasional yang diarahkan dalam memerangi perilaku korup yang termasuk dalam konvensi PBB melawan korupsi. Mempromosikan tata kelola baik di tingkat domestik. Berkenaan dengan promosi proses administrasi yang akuntabel, transparan, dan institusi, bank telah membuat komitmen yang kuat untuk membantu pemerintah dalam hal upaya untuk meningkatkan perilaku etis dan pemberian layanan yang efektif, serta khusus file lembaga keuangan berfokus pada dua bidang utama di satu sisi, dan tujuan kegiatannya dalam memperkuat sistem manajemen sektor publik dalam cabang eksekutif, termasuk pengelolaan keuangan publik dan pekerjaan publik, dan di sisi lainnya mereka memilih tujuan untuk meningkatkan lingkungan tata kelola yang lebih luas di dalamnya. Harus disebutkan bahwa secara historis, bank tidak menggunakan ekonomi seperti memanfaatkan secara netral. Faktanya, kebijakan utama lembaga keuangan yaitu memiliki secara tradisional terinspirasi oleh tujuan yang disebut konsensus Washington, di mana dunia maju terus mendorong negara-negara lain untuk merangkulnya perdagangan bebas. Dengan kata lain, bantuan pembangunan dibutuhkan oleh negara-negara miskin diberikan dengan syarat bahwa mereka setuju untuk mengadopsi semacam standar paket reformasi ekonomi, hukum, dan politik. Pendekatan bertingkat dalam memerangi korupsi. Akuntabilitas umumnya ditingkatkan dengan transparansi dalam pengambilan keputusan, akses yang relevan dan informasi yang tepat waktu, pengawasan publik dan media, dan dengan pemeriksaan kelembagaan atau misalnya Inspektur Jenderal, Ombudsman, atau audit independen atas kewenangan kepala eksekutif. Kriteria tersebut mencakup 4 dimensi. Yang pertama, akuntabilitas eksekutif dan atasan lainnya pejabat ke lembaga pengawasan yang efektif. Yang kedua, akses masyarakat sipil tepat waktu dan dapat diandalkan informasinya tentang urusan publik dan kebijakan publik yang termasuk informasi fiskal atau tentang publik pengeluaran, pendapatan, dan pemberian kontrak besar. Yang ketiga, penangkapan negara dengan fashion sempit minat. Dan yang keempat, integritas dalam pengelolaan sumber daya publik yang termasuk bantuan dan pendapatan sumber dayanya. Memerangi korupsi dalam proyek dana yang dibiayai oleh bank. Bank juga mengembangkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberantas korupsi di kegiatan langsung dalam proyeknya sendiri. Fokus langsung bank pada korupsi pada proyek-proyek yang didanai sendiri dapat ditelusuri kembali pada akhir tahun 1990-an. Keadaan itu pada saat pertemuan tahunan bank dan dana moneter internasional tahun 1996, kemudian Presiden Lembaga Keuangan James Wolfson menyatakan, kita perlu menangani kanker korupsi yang adalah simbol dari fakta perkelahian. Korupsi akhirnya pindah ke garis depan agenda politik bank. Hal ini menunjukkan perubahan haluan yang menentukan dalam sistem pengendalian manajemen bank kebijakan. Padahal sudah lama bank pembangunan multinasional itu menutup mata terhadap praktik korupsi dan menghindari memengaruhi urusan internal negara peminjam. Alasan yang ada di balik perubahan mendadak seperti itu tampaknya ada terkait dengan tumbuhnya kesadaran akan perlunya pemberantasan korupsi untuk membina pengembangan. Cara masyarakat dan pemerintah
bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Yang pertama, mengakhiri impunitas, yaitu penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas ataupun kebebasan dari hukuman ataupun kerugian. Yang kedua, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan, yaitu reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara yang telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dalam mengendalikan korupsi. Yang ketiga, mengenali jenis korupsi. Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga mengenai masyarakat ekonomi lemah yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Yang keempat, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintahan. Untuk itu, dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identitas, prioritas, masalah, dan menemukan solusi. Setiap kontribusi yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu negara meskipun hanya dapat dilakukan dalam skala kecil. Yang terakhir, menggunakan jalur komunikasi alternatif. Saat membacanya mungkin Anda merasa kebingungan. Namun dalam hal ini kita sedang berbicara tentang bagaimana menyatukan proses formal dan informal, yang dimana berarti Anda dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan kelompok non-pemerintah atau organisasi untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuan. Demikianlah video saya untuk minggu ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih.